Jadi mereka itu ingin mengatakan bahwa penyaliban itu iblis berjasa di dalam karya keselamatan Kristen. Kita tahu bahwa di dalam salib itu muncul keselamatan. Dari salib itu muncul penebusan dan pengampunan dosa. Ya, amin. Lalu Muslim ingin membuat satu satu narasi bahwa itu adalah atas jasanya iblis. Saya bilang kamu tidak waras lagi. Karena dia ingin mengatakan, atau karena ada orang-orang oknum begitu, yang mengatakan bahwa yang ingin supaya Yesus disalib itu Bapa sendiri. Memang kalau Anda mengatakan begitu, ya pasti kesimpulannya iblis berjasa. Karena iblis melaksanakan kehendak Bapa di surga. Karena begini teman-teman, memang di gereja itu diajarkan begitu. Iya, kita mengimani bahwa dari salib itulah muncul keselamatan, muncul penebusan dosa. Ya, amin. Tetapi bagaimana prosesnya, itu yang sering dilatah oleh jemaat. Jadi Bapa di surga itu tidak menginginkan, ya, Bapa di surga itu tidak berkehendak supaya anaknya disalibkan, tetapi membiarkan. Membiarkan sama berkehendak beda. Saya kasih contohnya. Contohnya begini. Kalau Anda punya anak, balita yang belajar jalan, pasti Anda akan mengkehendaki supaya dia itu bisa berjalan. Sehingga Anda lepaskan anak itu berjalan. Kehendak Anda itu bukan dia jatuh. Tetapi Anda mengizinkan anak Anda itu terjatuh. Bedakan antara ingin supaya dia terjatuh dan mengizinkan dia terjatuh. Itu harus Anda bedakan. Kalau ingin supaya anak Anda terjatuh, itu kehendak kita sendiri, berarti kita orang tua yang tidak waras. Tapi kalau kita mengizinkan anak kita jatuh, kita biarkan dia jatuh, itu bukan berarti kita ingin dia jatuh. Nah, begitu juga di dalam proses penyaliban itu. Bapa di surga tidak menginginkan, tetapi dia mengizinkan iblis melaksanakan kemauannya. Gitu loh. Nah, ketika iblis melaksanakan kemauannya, Bapa di surga membalikkan itu. Membalikkan rencana iblis itu. Jadi iblis ingin membinasakan, tetapi Bapa di surga memberikan jalan keselamatan. Itu yang disebut dengan dari kutuk menjadi berkat. Contoh-contohnya itu sangat banyak di dalam Bible. Ya, contoh-contohnya itu banyak sekali di dalam Bible. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contoh misalnya di dalam Bible, bagaimana Yusuf ingin dicelakai oleh saudara-saudaranya, ingin disingkirkan dia oleh saudara-saudaranya. Bapa di surga membiarkan itu terjadi, bukan berarti dia dalangnya, tidak. Dia bukan dalang supaya Yusuf itu dibuang ke sumur, tetapi dia izinkan itu terjadi. Dan kita tahu yang jahat itu datangnya dari iblis, yang baik itu datangnya dari Bapa di surga. Ketika Yusuf dibuang ke sumur, hendak disingkirkan, ya disingkirkan oleh saudara-saudaranya, justru itu menjadi berkat jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga bangsa-bangsa lain makan daripada Yusuf. Sehingga bangsa-bangsa lain mendapatkan gandum. Bahkan bangsanya sendiri mendapatkan makanan. Ketika terjadi kelaparan 7 tahun di seluruh bumi. Jadi makanya saya bilang, iblis merencang-canangkan yang jahat. Iblis mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Bapa di surga menghajar rencana iblis itu. Menampol mukanya sendiri. Menampol mukanya iblis itu. Itu. Tapi dia izinkan iblis itu. Kita lihat sampai mana loh. Sampai mana langkahmu sampai mana. Itulah dahsyatnya Bapa di surga. Dia menghendaki, itu bukan menghendaki Yusufnya di ini. Tetapi dia mengizinkan. Bedakan. Menghendaki dengan mengizinkan. Harus Anda bedakan itu. Seperti itu ya. Dia izinkan iblis melaksanakan aksinya. Dalam ekonomi, itu sebenarnya kan kita memperdebatkan itu sama Yusuf. Dan dia memang sudah kapok ketika dia diskusi dengan saya waktu bahas itu. Jadi dia udah gak punya celah. Dia tidak punya celah untuk mengatakan bahwa iblis berjasa. Sehingga dia untuk diskusi yang kedua dia gak berani lagi.
Janjian kita jam 7 sampai jam 8 dia nggak datang-datang. Maksudnya seperti yang terjadi kepada Ayub juga seperti itu. Tuhan mengizinkan Ayub dicobai. Tuhan mengizinkan Ayub mengalami penderitaan. Apakah penderitaan itu kehendak Bapa di surga? Tentu tidak. Tetapi kehendaknya dia itu bukan itu. Kehendaknya dia itu mengizinkan itu terjadi. Begitu. Karena apa? Karena di balik penderitaan ada mahkota yang akan kita terima. Bukankah itu yang dijanjikan oleh kita, orang-orang percaya? Bahwa jikalau kita sanggup menderita, sanggup memikul kesengsaraan kita, tapi tetap setia sampai mati, kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita ikuti jalan Yesus, jalan Tuhan Yesus, jalan penderitaan untuk memikul salib kita. Jadi jangan lari dari salib. Iblis bukan hanya hendak membinasakan Sang Mesias. Iblis juga ingin supaya Sang Mesias takluk kepadanya. Makanya iblis berusaha menggoda supaya Sang Mesias mengikuti kemauannya. Bukan hanya membunuh saja. Ya, mengikuti juga. Begitu. Ya. Ketika saya debat sama UPI, banyak orang yang lagi tidur. Iya, waktu saya debat sama Yusuf PI itu, orang yang menggoreng komentar saya itu, mereka lagi tidur sambil ngeces. Mereka sedang tidur sambil ngeces. Karena apa? Karena channel-channelnya, karena dia ngomong di YouTube-nya, di TikTok sepi, nggak ada yang dengar. Tidur mereka. Kences, meler kencesnya. Dengar gosip. Edis ngomong katanya, bahwa keselamatan itu adalah rencana iblis. Buset dah. Langsung dia rebut mikrofon saya. Jadi makanya teman-teman yang saya bilang, orang yang menggoreng omongan saya itu adalah orang-orang yang sedang ngiler waktu saya debat sama Yusuf PI. Orang-orang yang sedang tidur waktu saya debat sama Yusuf PI, tetapi dia berusaha ingin merebut mikrofon dari tangan saya. Itu. Makanya saya bilang mental algoritma. Dia nggak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ngomong cuap-cuap. Gitu. Jadi janganlah mengganggu pekerjaan yang sedang saya kerjakan. Saya sedang mengerjakan proyek, saya sedang mengerjakan pekerjaan saya untuk memberitakan kebenaran Injil kepada Yusuf PI dan kawan-kawannya. Lakukanlah pekerjaanmu. Mengapakah kau mengganggu pekerjaanku dengan mengatakan sesuatu yang tidak saya maksudkan? Gitu. Ya. Kata siapa saya mengatakan bahwa rancangan Bapa di surga itu adalah rancangan iblis? Berarti kamu tidak waras lagi. Oke, kita kedatangan tamu spesial. Nah, ada Sofia Al-Hayat Indonesia. Teman-teman bisa support juga dia ya teman-teman. Teman-teman silakan follow. Follow ikuti juga teman-teman. Sofia Al-Hayat Indonesia. Ya, silakan. Bu Sofia. Pakai kacamata hitam juga nih gua ketularan, Edis. Iya. Gimana Bangun Bu tidur Sofia? nih, Dis. Ya, saya rasa ini cukup penting ya, karena kita kan sebenarnya mau bikin podcast, tapi karena satu dan lain hal, saya rasa saya hanya punya waktu sebentar. Jadi yang dijelaskan Bang Edis tadi, saya harap teman-teman Kristen itu memahami konteksnya ketika kita berbicara dengan Muslim. Tapi pendeta-pendeta ini memang terutama mungkin Pak Deki Ngandas, yang saya juga kaget ya, karena dia kan kepala STT tuh Edis. Kepala Sekolah Tinggi Teologia. Dan banyak sekali pendeta-pendeta yang mengajarkan bahwa Allah mempunyai rencana untuk menyalibkan Yesus. Jadi kalau Allah mempunyai rencana menyalibkan Yesus dari sejak kekekalan, karena di Wahyu 13 ayat 7 dikatakan, dia yang telah disembelih sejak sebelum dunia dijadikan, artinya sejak semula Allah merekayasa satu skenario dong. Karena untuk Yesus bisa disalibkan, manusia harus jatuh dalam dosa. Dan untuk manusia jatuh dalam dosa harus ada iblis yang menyesatkan, benar nggak? Betul. Lagi pula, itu kan sebuah gambaran atau penglihatan. Domba telah disembelih. Yang menyembelih siapa? Kan begitu. Siapa yang menyembelih domba itu? Kan gitu. Iya. Apakah Bapa di surga sendiri? Kan begitu. Itu kan sebuah penglihatan. Artinya begini, kalau Bapa di surga sendiri yang merencanakan penyaliban, ini sebenarnya selipnya itu di situ. Iya. Selipnya itu Bapa di surga merencanakan penyaliban. Bukan begitu, Bapa di surga mengizinkan penyaliban itu terjadi.
Betul, Itu bahasanya bahasanya. diksinya harus seperti itu. Iya, Justru kalau mengizinkan. dengan Bapa di surga menetapkan sejak kekal Yesus disalibkan, artinya memang iblis itu harusnya berjasa karena Iya, iblis melakukan kehendak Bapa untuk menyalibkan Yesus. iya. Makanya jadinya iblis jadi karyawannya Bapa di surga. Jadinya kalau begitu. Iya. Makanya pemberitaan Injil kepada Yusuf PI, Juma dan kawan-kawan malah menjadi bahan tertawaan bagi mereka. Kalau bahasa kita seperti itu. Betul, betul. Jadi mereka tidak Gitu ngerti. loh. Dan coba Bang Edis klarifikasi nih, karena dipelintir banyak oleh teman-teman apologet Kristen bahwa Bang Edis menyatakan bahwa karya keselamatan, karya salib adalah karya iblis. Saya tidak pernah mengatakan demikian. Karya keselamatan itu datangnya dari Bapa di surga. Rancangan keselamatan, penebusan dosa, itu datang dari Bapa di surga. Tetapi rancangan iblis itu adalah kejahatan. Betul. Begitu. Mungkin contohnya begini Bang Edis, ketika Adam itu diciptakan oleh Tuhan, Allah tahu nggak kira-kira kalau Adam bakal jatuh dalam dosa? Tahu, pasti tahu. Tahu. Apa kemudian Allah menyediakan rancangan keselamatan yaitu penebusan, betul? Ya, betul. Tapi apakah Adam jatuh dalam dosa itu kehendak Bapa sehingga Tentu supaya tidak. Iya, supaya kalau Adam nggak jatuh dalam dosa maka nggak ada penebusan kan? Ya. Itu kan teologi Islam, betul nggak Bang Ya, Edis? Itu namanya takdir. Iya, takdir. Makanya justru itu yang kita lawan, paham predestinasi. Betul. Segala Betul. sesuatu sudah ditentukan sejak semula. Yes. Jadi nubuatan itu adalah atribut Allah karena dia mengasihi kita. Dia melihat jauh ke depan karena dia maha tahu. Dia tahu manusia itu akan jatuh dalam dosa dan Allah telah ngerti jalannya dengan menyediakan rancangan keselamatan yaitu penebusan bagi kita. Ya. Tapi bukan berarti sejak semula Allah menginginkan Yesus itu mati disalib sehingga supaya Yesus mati disalib seperti dalam Islam. Adam mengatakan kepada Musa bahwa bagaimana kamu menyalahkan aku atas dosa yang sudah Allah tetapkan 40 tahun sebelum aku diciptakan, betul nggak? Iya. Iya. Itu kan nggak sama dengan Alkitab. Kalau demikian berarti Allah kita ya jadi sejalan sama iblis. Nah tadi sebenarnya saya mau meluruskan tadi yang dikutip di Kisah Rasul 2, Bang Edis. Iya. Dikatakan Allah telah menyerahkan Yesus, merelakan Yesus menurut ketetapan dan rencananya kepada bangsa-bangsa durhaka yang kamu bunuh dan kamu salibkan. Jadi yang bangsa-bangsa durhaka yang membunuh dan menyalibkan Yesus itu tentu bukan berasal dari Allah, bukan gerakan mereka Allah. Mereka tidak duduk bersama-sama dengan Bapa di surga. Ya. Kehendak Bapa apa? Saya bacakan Ibrani 2 ya, ayat ini yang banyak pendeta-pendeta nggak ngerti, teman-teman. Pendeta-pendeta tuh mintanya adalah supaya Yesus tuh rencananya disalibkan, ya. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka dia juga, Yesus, menjadi sama dengan mereka, dengan kita, menjadi manusia, dan mendapat bagian dalam keadaan kita, supaya oleh kematiannya, Allah itu punya rencana untuk memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ini rencana Allah, bukan mematikan Yesus, tapi melewati maut itu, dia membangkitkan Yesus, dan dengan jalan demikian, ia membebaskan kita yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi kehendak Allah adalah supaya Yesus taat, tidak lari dari salib. Betul Bang? Bang Edis? Betul. Itu yang pendeta-pendeta nggak ngerti. Saya bingung juga ya, kenapa mereka nggak ngerti. Berarti kalau ini diajarkan di sekolah-sekolah STT, sekolah-sekolah tinggi teologi ya, berarti mereka tidak tahu penyalipan itu apa dan nubuatan itu apa. Iya. Penyalipan itu bukan karangan Allah, betul nggak Bang Edis? Betul. Itu dari bangsa Persia. Kalau Anda baca kitab Esther misalnya, itu disulakan di tiang, itu permulaan. Kemudian ini diadopsi oleh bangsa Romawi menjadi hukuman salib pada waktu itu. Gitu. Dan salib itu lambang kutuk, Bang Edis. Iya, betul sekali. Makanya ada banyak yang ditaruh di gantungan begitu. Salib. Dan itu adalah salib adalah lambang ular tembaga Musa. Ular tembaga itu lambang kutuk dosa. Ada banyak itu adalah tak setuju itu. Gimana menurut? Karena banyak saya bilang ya orang-orang Kristen itu banyak belajar atau banyak mereka itu mengatakan sesuatu begitu. Mereka hanya tahu kesimpulannya, tidak tahu detailnya. Nah, inilah tugas para apologet untuk biar teman-teman ngerti gitu loh. Betul. Supaya paham logika kita ini benar mengenai karya salib. Ya, makanya saya kemarin Jadi jangan asal ngomong penebusan. Betul. Suruh nanya, suruh jelasin penebusan apa, bingung. Gak bisa, bingung. Memang dia juga nggak ngerti penebusan itu gimana gitu loh. Betul. Jadi imam-imam ketika dia mendamaikan, mempersembahkan korban pendamaian, dia bawa lembu, dia bawa domba, kambing, domba, darahnya domba itu, dan itu berulang-ulang terus. Itulah kata dalam Ibrani, pasal yang ke-10 kalau nggak salah itu ya. 9. Kalau imam-imam datang ke pelataran, datang mereka mempersembahkan darah itu, tapi darahnya hewan, itu sebenarnya bukan itu sesungguhnya maknanya gitu loh.
Itu adalah sebuah gambaran gitu loh. Nah, yang benar adalah bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita dalam ketaatan sebagaimana Tuhan Yesus pun demikian. Bahwa dia datang bukan membawa darah domba. Dia datang bukan membawa darah sapi. Dia datang bawa darahnya sendiri sebagai persembahan yang harum. Disitulah dia mengadakan pendamaian. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita ikuti itu, taat kita kepada Tuhan kita Yesus. Kita juga harus hidup seperti Tuhan Yesus dan taat kepada Bapa. Kita jangan lari dari salib. Cuman salib kita bukan kayu balok lagi. Salib kita adalah beban-beban hidup kita ini. Pekerjaan yang bangkrut, sakit nggak sembuh-sembuh, itu salib kita sekarang. Sanggup gak kita pikul salib kita itu sampai kita meneteskan darah yang terakhir? Supaya itu menjadi korban yang harum dan berkenan kepada Bapa di sorga. Itu loh, Kristen itu kayak begitu. Makanya di Kitab Wahyu dikatakan, jikalau kamu setia sampai akhir, melewati penderitaan di bumi ini. Yesus mengatakan, pikul kuk yang aku pasang. Jadi kita harus memikul salib sama seperti Tuhan Yesus telah mengalami penderitaan dan pencobaan yang sama dengan kita, supaya kita melalui kemenangannya. Nah, apakah beban bangkrut, usaha bangkrut dan lain itu sengaja itu Bapak yang bikin? Bukan. Betul. Gitu loh. Itu bukan Bapak izinkan itu gitu loh. Mengizinkan bukan berarti dia yang menginisiasi. Harus dibedakan. Betul, supaya kita belajar melewati penderitaan itu menjadi tekun, dikatakan demikian kan Bang Idis? Seperti kita melewati penderitaan itu dengan tekun supaya kita mencapai kemuliaannya sama seperti Yesus. Betul. Makanya dikatakan Yesus taat. Supaya iman kita itu betul-betul kita pahami gitu loh. Jangan cuma penebusan, ya tebus, ditebus. Bukan gitu kekristenan teman-teman. Jadi Anda harus ngerti maksudnya itu bagaimana. Betul Bang Idis. Dan konteksnya menjelaskan dengan Muslim ya. Gitu. Betul. Jadi, apalagi konteksnya. Jadi teman-teman, supaya teman-teman mengerti ya, supaya tidak asal ambil potongan video lalu digoreng tanpa mengerti maknanya. Ya, videonya Bang Idis kemarin dipotong. Jadi pembicaraan dengan Yusuf PA ini nggak diambil jawaban Bang Idis yang mengatakan orang Kristen yang mengatakan rencana penyaliban dan rencana Bapa tuh. Nah, itu yang diambil Bang Idis. Seolah-olah saya mengatakan bahwa rancangan Bapa di surga itu rancangan gila. Saya tidak mengatakan rancangan Bapa di surga yang gila. Begitu loh. Saya mengatakan bahwa orang yang berpikir bahwa Bapa di surga itu menginginkan supaya Tuhan Yesus disalib. Gitu loh. Bapa di surga tidak menginginkan Tuhan Yesus disalib. Bapa di surga menginginkan supaya orang-orang menerima Tuhan Yesus. Nah, makanya Rasul Paulus menjelaskan lagi di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Kalau orang Yahudi saja memberontak. Ini penting nih supaya teman-teman paham. Kalau orang Yahudi saja memberontak, itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, apalagi orang Yahudi mendengarkan Tuhan Yesus, gitu loh. Betul. Jadi ini satu jawaban yang bagaimana ini? Orang-orang Yahudi memberontak saja, itu kita jadi pemberitaan Injil itu sampai kepada bangsa kita, bangsa non-Yahudi. Apalagi kalau orang Yahudi menerima Tuhan Yesus. Begitu loh. Jadi bagaimanapun keselamatan itu akan sampai. Gitu. Jadi rancangan Allah berdaulat ya. Rancangan Tuhan berdaulat, rancangan Bapa di surga berdaulat. Tidak akan bisa digagalkan oleh iblis. Sama seperti ketika Musa nih Bang Idis, tipologi Musa kan. Ketika Musa waktu bayi kan juga mau dibunuh tuh. Itu kan pasti rancangan si jahat karena dikatakan aku akan menghukum Firaun dan para Allah Mesir. Yaitu para setan-setan ya kan yang berada di belakang pembunuhan anak-anak Israel pada waktu itu. Tapi Allah berkehendak untuk menyelamatkan Musa karena Allah punya rancangan yang besar. Musa suatu saat akan menjadi Mesias bagi bangsa Israel. Berarti Allah kan tetap berdaulat atas segala apapun kehendak rancangan manusia ataupun rancangan iblis. Dikatakan rancangan Tuhan memang jauh melebihi rancangan manusia. Artinya intinya begini teman-teman. Jadi kalau kita itu mau berapologet, kita itu pertama memang harus punya jam terbang. Begitu. Karena jam terbang itulah yang akan mengasah kalian bagaimana cara menggunakan diksi-diksi. Begitu, supaya tidak ada satu celah begitu. Jadi bagaimana pesan Bang Edis kepada para pendeta ini? Jangan dibilang mereka tolol Bang Edis. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Maksud saya begini. Karena kalau memang niatnya tulus, ya mereka langsung paham. Oh, maksudnya begitu. Tapi ada juga memang orang-orang itu memang yang karena channel sepi, nggak ada yang nonton, jadi mereka ingin cari sensasi. Ada juga yang begitu. Itu pun tetap saya katakan kepada mereka supaya mereka bertobat.
Iya, iya, iya. Begitu. Mungkin Bang Idris sekalian mau pesan untuk Pak Deki Ngandas dan Pak Muriwali. Ada yang Bang Idris mau Iya, sampaikan? pesan saya adalah apa? Pesan saya, marilah kita suarakan iman Kristen yang atau dengan diksi-diksi yang tidak menimbulkan satu celah bagi orang-orang, apalagi terutama Muslim. Begitu. Iya. Kita pilih bahasa-bahasa yang tepat. Iya, betul. Dan jangan Begitu. justru menimbulkan gejolak ya Bang Idris. Tidak pernah saya mengalami persekusi, Bang Idris mengalami persekusi, kita sampai harus berada di Amerika ini. Masa kami, saya dan Bang Idris mempunyai iman bahwa karya keselamatan, ada yang mengatakan begini Bang Idris, masa karya keselamatan, karya salib disebut karyanya iblis? Astagfirullahalazim. Jadi kita tuh dituduh mengatakan bahwa karya keselamatan, karya penyalipan, karya salib mulia Kristus itu, penebusan Kristus adalah karya iblis. Tidak pernah dan tidak mungkin kita berpikir begitu. Betul nggak Bang Idris? Iya. Iya, nggak Jadi mungkin. justru di atas salib itulah itu adalah hal yang terakhir yang terbesar yang Ya. dilakukan Tuhan Yesus. Puncak peperangan Puncak antara peperangannya di situ. Allah dengan iblis. Iya, di situ. Yes. Begitu. Betul, jadi bagaimana betul. mungkin kamu katakan saya melecehkan, menghina salib? Berarti Ya. kamu tidak waras lagi kan? Nggak Itu waras, alasan mereka. betul. Jadi mereka Ya. menuduh ketika kita mengambil tubuh dan darah Kristus perjamuan, kita memakai salib, kita mengatakan itu karya iblis. Nah, sungguh saya mengatakan nekat yang nyata tuh Bang Idris ya. Iya, Sungguh tuduhan yang sangat keji itu. Iya. Gitu ya teman-teman. Saya harap ini menjadi klarifikasi Bang Idris yang terakhir. Kita nggak usah ngebahas kesana lagi, saya rasa udah jelas. Saya rasa ini udah terakhir lah ya. Kalau Yes. masih ada yang panas-panas lagi ya bilang aja. Berhenti pansos woi. Ya. Gitu aja. Dan saya berharap Bang Idris dengan kakak Bebe dan teman-teman lainnya kembali berdamai. Ini best friend forever Bang Idris ya. Iya, kalau kekristenan itu jelas membawa pesan damai. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka itu Betul. adalah anak-anak Allah, betul? Betul. Di dalam Iya. Kolose 3 dikatakan ini supaya kita saling mengasihi, sabar satu sama lain Bang Idris, dan kalau ada yang bersalah jangan kita menaruh dendam. Baik, setuju Ya? saya. Janganlah amarahmu janganlah amarahmu sampai tetap ada gitu. Maksudnya Betul. hendaklah amarahmu berhenti ketika matahari terbenam. Janganlah amarahmu masih ada gitu sampai besok matahari terbit. Baik, Oke, saya rasa gitu aja. ini sudah terakhir dan jangan ada lagi digoreng-goreng ya oleh apologet lainnya, juga pendeta-pendeta. Saya harap calm down, tenang ya, jangan ikut-ikutan. Kembali menggembalakan jemaat biar Bang Idris dan saya yang menghajar kaum gorila. Begitu ya Bang Idris? Betul sekali, betul. Oke, gitu saja teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman follow nih akun Shopee. Kalau yang perempuan-perempuan ya cocok sini nih. Gitu. akun Bu Sopi ya. Oke, thank you. Oke, saya rasa gitu aja ya. Selamat Selamat malam, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Oke.